kebijakan Lembong yang yang mengimpor gula ini dilanjutkan di zaman enggak? Tetap ada. Pada waktu saya di Komisi 6 ada. Jumlahnya bertambah atau berkurang? Bertambah terus. Zaman saya itu 2017-18 itu terjadi impor rafinasi. Bahkan waktu itu cenderung untuk mematikan pabrik-pabrik gula PTPN. Saya nolak. Bahkan sampai saya dipanggil oleh Pak Novanto. Bahasa Pak Novanto sebagai ketua umum saya waktu itu mengatakan, "Wok, ini saya diminta untuk mengganti kamu sebagai wakil ketua DPR di Komisi 6. Tapi saya tetap ingin kamu di Komisi 6. Cobalah kamu bersahabat, berdamailah dengan Pak Enggar." Pak Enggar datang. Dia langsung mengatakan, "Kamu jangan mengganggu program pemerintah. Saya bisa menjadikan kamu dan anggota DPR lain." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa, bersama saya Pembida Hidayatullah kembali di acara kesayangan kita semua, PhD 4G Podcast, hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Bisnis gula ternyata manis tapi pahit. Karena ujungnya banyak berakibat hal-hal yang tidak enak. Contohnya saja kasus yang menimpa Thomas Lembong yang kita tahu gitu ya. Nah, Thomas Lembong terkenal dalam kasus impor gula rafinasi. Nah, kita ingin tahu sebenarnya cerita bagaimana prosedural impor gula rafinasi yang heboh itu, yang kemudian katanya merugikan negara, tapi terus juga dilakukan pasca Tom Lembong tidak menjabat lagi. Namun, yang baru diproses baru Thomas Lembong. Nah, di dalam studio ini pada saat ini sudah ada sahabat saya. Beliau ini adalah mantan ketua Komisi 6, yaitu Bung Bowo Sipagarso, luar biasa nih. Makasih. Mas Bowo. Siap. Bukan Mas Prabowo, saya masuk. Gimana, apa kabar? Enak ya? Alhamdulillah enak, Mas. Enak sekarang ya. Anak kemarin udah dilantik juga. Sudah, alhamdulillah. Sudah dilantik DPR kemarin. Tenang lah ya. Sudah jadi tenang. Kita bisa podcast lagi. Amin, ya. Oke. Jadi gula rafinasi di Komisi 6 bidangnya itu kan? Iya, salah saya. Betul. Jadi yang saya perhatikan itu kan kebijakan yang berawal dibuka oleh Tom Lembong adalah dalam konteks partnership dengan swasta. Padahal aturan sebelumnya itu hanya BUMN yang boleh mengimpor. Nah, mungkin di dalam konteks pengawasan DPR, fokus terhadap importasi gula rafinasi ini sebenarnya seperti apa sih? Terima kasih, Bung Pembida. Hari ini saya dipanggil. Loh, kok dipanggil? Diundang. Emang kita siapa panggil-panggil? Diundang untuk sedikit kita melakukan pencerahan ya. Sharing tentang gula rafinasi. Apalagi sekarang kita tahu rame berkaitan Tom Lembong ya. Dan kita lihat pemerintahan Prabowo ini akan melakukan bersih-bersih lah terhadap koruptor. Tetapi harus kita lihat bahwa benar waktu zaman saya di Komisi 6, Kementerian Perdagangan bagian dari yang kita awasi. Mitra kita lah. Mitra. Kalau boleh dikatakan memang dari sejak 2014-15 bahkan sampai dengan 2019 saya menjabat, memang gula rafinasi bagian dari isu yang selalu berkembang. Jadi kami pun sebagai mitra selalu mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang tentunya merugikan. Itu pasti disampaikan ya ke DPR ya? Selalu. Bahkan pernah suatu forum kejadian, kalau kita bicara di... Sebentar, mungkin diklarifikasi dulu, menjabat jadi ketua komisi... Wakil ketua Komisi 6. Wakil ketua Komisi 6. Dari Partai Golkar, dari tahun 2017 sampai dengan 2018 akhir lah. 2017 sampai 2018, oke. Jadi saya tahu persis, walaupun saya di Komisi 6 sebelumnya belum wakil ketua anggota, jadi tahu persis apa yang terjadi di dalam RDP dengan Kementerian Perdagangan berkaitan gula rafinasi ini. Memang di dalam forum RDP tentunya banyak yang suka dan tidak suka, atau banyak yang setuju dan tidak setuju. Tapi saya melihat di sini memang kebijakan jalan terus. Bahkan kalau kita membaca kasus keputusan Tom Lembong yang mengatakan, kejaksaan mengatakan bahwa ini tidak kerugian negara di tahun zaman Tom Lembong, tetapi ini kan di 2016. Saya di 2017 pun masih ada. Bahkan pada waktu itu memang gula rafinasi ini bagian dari
bagaimana niatnya bagus untuk memenuhi kebutuhan Mamin dan kebutuhan gula industri lain. Faktanya banyak digunakan kepentingan lain. Oh. Gitu. Sebetulnya kita nggak cukup gitu produksi gula di dalam negeri sehingga kita harus import gula rafinasi ini atau gimana? Sebenarnya secara laporan dari Kementerian Pertanian mengatakan memang kita kekurangan gula putih. Oh, ya. Kurang. Tapi sebenarnya kalau dimaksimalkan melalui Kementerian BUMN, melalui PTPN gula bisa. Oh, bisa. Bahkan waktu itu cenderung untuk mematikan pabrik-pabrik gula PTPN. Maksudnya si importasi ini? Ya, ada kecenderungan mengatakan bahwa pabrik-pabrik yang PTPN ini sudah tua, sudah tidak berproduksi, bahkan tidak layak berproduksi, bahkan produksinya, hasilnya bisa tanda petik ada pencemaran. Oh. Siapa yang menyampaikan itu? Ini terjadi pada waktu kita forum kita dialog dengan RDP dengan Kementerian Perdagangan. Oh, RDP. Ya, berarti RDP. Itu formal ya? Formal, resmi. Forum formal ya. Jadi RDP itu rapat dengar pendapat. Ya. Kalau dengan menteri biasanya raker dong, bukan RDP dong. Ya, bahkan untuk raker rapat kerja dengan Kementerian Kalau Perdagangan. RDP itu dengan lembaga biasanya ya. Tapi kita raker dengan kementerian juga oke. Jadi Kementerian Perdagangan yang menyampaikan. Jadi, menterinya siapa? Waktu zaman saya pimpinan komisi itu Pak Enggar. Pak Enggar itu dari Nasdem. Setahu saya beliau menjabat itu pasca Lembong 2015. Jadi setelah Lembong langsung Enggar ya? Langsung ya? Betul. Iya. Jadi kebijakan Lembong yang mengimpor gula ini dilanjutkan di zaman Enggar? Tetap ada. Pada waktu saya di Komisi 6 ada. Jumlahnya bertambah atau berkurang? Bertambah terus. Oh, bertambah terus. Ya? Bahkan pada waktu itu kita mempertanyakan mengapa tidak mengoptimalkan PTPN yang ada. Nah, itu kenapa tuh? Jadi bahkan ada tendensi tadi untuk dimatikan si PTPN ini. Iya, dengan alasan waktu itu Kementerian Perdagangan Pak Menteri mengatakan bahwa produksi yang dikeluarkan oleh PTPN tidak bagus hasilnya karena mesin tua, warnanya coklat hingga ini beracun dan sebagainya. Tetapi kita ingin membuktikan. Kenapa nggak dilakukan revitalisasi perbaruan ya? Kita sudah mengusulkan itu, tapi dengan alasan kebutuhan sangat cepat, maka dibutuhkan adalah impor. Ya. Bahkan pada waktu itu, banyak koperasi-koperasi yang diberikan izin juga untuk melakukan impor. Oh. Diberikan. Oleh perdagangan? Iya, oleh Kementerian Perdagangan. Jadi tidak hanya BUMN, tapi juga koperasi juga. Koperasi ini koperasi swasta? Atau? Swasta, ada koperasinya TNI Angkatan Darat, ada Kepolisian dan sebagainya lah. Intinya diberikan untuk itu. Sikap Komisi 6 pada saat itu seperti apa ya? Saya sebagai wakil ketua Komisi 6 waktu itu, saya yang ikut menolak kebijakan. Bahkan banyak teman-teman juga menolak. Apa pertimbangan yang menolak? Pertimbangan begini, kita lebih ingin bagaimana kebutuhan gula dalam negeri bisa dipenuhi oleh PTPN. Oke. Jadi bagaimana kita melakukan digitalisasi, bagaimana kita mensupport PTPN, kemudian bisa meningkatkan produksinya. Tetapi dengan alasan apapun, mereka minta tidak bagus. Bahkan di dalam rapat kerja itu, kementerian menunjukkan hasil PTPN yang warnanya coklat, tidak putih dan ini berbahaya. Dibawa. Ya? Tapi kita meyakini bahwa itu memang hasilnya seperti itu. Karena ini gula-gula tradisional dan mesin memang masih tua gitu ya. Tapi sebenarnya bisa dimaksimalkan. Tapi apapun alasannya saya menolak. Saya menolak untuk diadakan impor rafinasi itu. Kalau gula warna coklat itu kan sebetulnya kan isunya bukan warna dong. Iya. Isunya masalah bisa dikonsumsi atau tidak. Betul. Itu buktinya kita waktu itu kita ada contoh di dalam Komisi 6 itu kita coba tidak ada apa juga. Nggak ada racun, nggak ada apa-apa. Tapi dengan alasan itu tetap kami menolak untuk diadakan. Jadi karena semata-mata warnanya lebih bagus. Iya, itu. Jadi itu yang diambil dan akhirnya ya sampai rame lah, saya menolak waktu itu. Nah, kalau udah menolak itu harusnya nggak kejadian dong. Bahkan dalam RDP pun kami mengatakan, Bapak hati-hati mengeluarkan rafinasi ini. Ini berdampak bisa mengakibatkan kerugian negara. Itu di kesimpulan rapat? Saya sampaikan. Di kesimpulan rapat tertulis dong? Iya, tapi tetap saja itu berjalan. Oh, berarti ini istilahnya tanpa konsensus persetujuan DPR dalam konteks secara umumnya ya. Iya.
jalan terus. Artinya tetap berjalan rafinasi. Bahkan pada waktu pemerintahan di bawah Pak Enggar, dia membuat permen yang ingin membuat suatu lembaga kayak bursa tapi untuk rafinasi. Jadi perusahaan industri Mamin itu kalau beli di satu pintu, itu kita tolak juga permen itu, karena akan terjadi monopoli. Tapi akhirnya alhamdulillah permen itu kita bisa tolak di Komisi 6. Hingga tidak terjadi. Jadi tadi mau dibuat bursa di mana kalau mau orang pesen gula rafinasi itu Mamin itu harus di situ. Tentunya ada biaya tambahan yang otomatis membebankan pada industri. Biaya platform. Iya, kayak gitulah. Kita tolak. Permen itu udah keluar, kita tolak. Udah keluar. Akhirnya kita tolak. Akhirnya mau tidak mau permen itu tidak berlaku. Tetapi tetap aja terjadi impor gula rafinasi. Ini kalau bicara skala ekonomi ini, kita bicara belanja berapa besar sih? Atau mungkin jumlah kilogramnya atau tonnya lah ya? Wah, cukup besar, masih cukup besar. Ini sangat menarik sekali. Jadi artinya kalau begini. Pakai anggaran dalam rupiah kira-kira berapa skalanya? Berapa triliun, apa miliar, apa? Ya, triliunan ya Mas ya. Udah triliun. Ya, triliunan lah Mas. Karena begini, gula rafinasi ini tentunya diolah menjadi gula kesal putih. Yang tentunya harganya lebih murah. Kemudian merusak pasar lokal. Itu udah pasti. Udah pasti. Tapi kan katakanlah kita belanja nih, katakanlah 1 triliun misalnya. Dari 1 triliun itu kita dapat gula, apakah dapat nilai ekonominya di dalam konteks ini? Atau sama sekali enggak? Ekonomi buat siapa ini? Ya makanya ekonomi buat buat yang import. Buat yang import kita nggak tahu ya. Makanya saya ingin coba yang jelas kebijakan ini tidak lepas dari kebijakan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Ada duanya. Iya pasti karena kuota gula ini tentunya mengeluarkan adalah Kementerian Pertanian. Betul. Kemudian izin ekspor importnya itu ada Kementerian Perdagangan. Inilah yang selama ini terjadi. Iya. Jadi sebenarnya ya saya yakin itu sampai sekarang pun masih gula rafinasi masih akan berjalan dan tidak. Artinya sebetulnya kalau kebijakan importnya dilakukan, sebetulnya kalau tidak istilahnya ada kebijakan yang mendorong lagi kan sebelumnya, yaitu berarti kayak kasus Tom Lembong ini sebenarnya ada hubungannya dengan si Menteri Pertanian pada saat itu. Saya agak lupa nih siapa nih. Ya pasti ya. Artinya gini, kita boleh diberikan izin impor memang kalau kebutuhan. Ya, berarti kan ada urgensinya. Artinya ada mungkin dalam rapat bersama, ratas bersama antara Menko, Menteri Pertanian mengatakan bahwa dibutuhkan stok sekian, kita tersisa sekian, maka ada kekurangan sekian, maka masih diperlukan impor. Itulah yang dimanfaatkan untuk melakukan impor itu. Artinya tetap ada datanya, tidak mungkin tidak. Dan setahu saya selalu dilantaskan di rapat terbatas. Iya. Di mana? Di Menko. Di Menko. Iya. Menko-nya waktu itu siapa? Menko Equin waktu itu. Sudah Pak Erlangga? Sudah. Belum. Pak Erlangga masih Menteri Perindustrian waktu itu. Mas Pak Luhut bukan? Siapa ya? Saya lupa. Dia. Itu memorinya agak pendek gitu. Harus kita. Iya. Artinya tidak mungkin itu tiba-tiba ada izin impor tanpa ada kuota dari Kementerian Pertanian dan ada izin dari rapat terbatas. Berarti sebetulnya kalau dirunut secara kronologis hukum pun Tom Lembong tidak bisa sebenarnya mengeluarkan izin tanpa ada dalam tanda petik kuota dari si pertanian. Seharusnya seperti itu. Jadi artinya kalaupun dia terkena di dalam konteks saya nggak tahu ya kasusnya seperti apa, tapi maksudnya logika berpikir hukumnya ini adalah si Menteri Pertanian harusnya ikut juga dong terbawa gitu. Tapi kan ini kayaknya belum dipanggil, belum ditangkap, belum diapa-apain. Kalau kita melihat Tom Lembong, seharusnya dia orang yang sangat disiplin sama tertib dan administrasi. Sepertinya ya. Artinya tidak mungkin mengeluarkan izin impor tanpa ada keputusan. Karena mungkin ada karena faktanya Tom Lembong cuma 1 tahun. Rapat terbatas itu. 1 tahun di Menteri Perdagangan. Artinya mungkin dia memang tahu persis ada. Gitu. Oke, sekarang kembali ke perlawanan dari Komisi 6 yang tadi katanya menolak. Tapi kan jalan terus. Masa diem aja Komisi 6? Waduh, kalau saya uber terus tuh. Gimana ceritanya itu? Prinsip tidak semua menolak
Tetapi saya yang bicara saya sebagai jadi wakil ketua Komisi 6, saya memang ada bersama satu wakil ketua yang masih menolak kebijakan itu. Dengan alasan kita ingin, sekali lagi, ingin supaya pabrik-pabrik gula PTPN diberi kesempatan untuk bisa membangun, untuk memenuhi kebutuhan. Tapi dengan alasan, sekali lagi, alasan yang dikatakan sangat urgent, maka diperlukan impor gula. Karena pada waktu mau Lebaran, mau apa, kebutuhan kita sangat banyak, pasti naik, maka diharapkan segera untuk minta persetujuan impor rafinasi itu. Saya nolak. Jadi bahkan sampai ada sesuatu yang aneh lah. Saya sampai dipanggil pimpinan partai saya. Siapa pada saat itu? Maksudnya pimpinan fraksi kan? Partai saya, Pak. Partai? Iya. Pak Ical dong? Waktu itu Pak Novanto. Oh, sudah Pak Novanto? Iya. Oh iya, tahun 2017. Iya, karena mungkin saya terlalu keras dengan Kementerian Perdagangan. Oh, jadi bukan fraksi lagi yang manggil? Bukan. Partai langsung? Partai. Jadi waktu itu memang saya sekali lagi, selama kebijakan perdagangan itu merugikan rakyat, saya tolak. Selama kebijakan perdagangan itu tidak berpihak pada kepentingan dalam negeri, saya tolak. Artinya, walaupun saya sendirian, saya punya hak untuk melakukan hal itu. Walaupun di rapat bisa juga kita kalah kan. Kalau di voting kita kalah. Tapi saya sebagai pimpinan Komisi 6 waktu itu, saya tolak. Hingga akhirnya saya dipanggil oleh Pak Novanto. Kalau anggaran bisa dibintangin, kalau kebijakan nggak bisa, nggak bisa dibintangin. Oke, dipanggil sama Mas Novanto, terus gimana terus? Dipanggil, bahasanya begini Pak. Di rumahnya apa di mana? Di ruangannya, pimpinan DPR. Bahasa Pak Novanto sebagai ketua umum saya waktu itu mengatakan, ini saya diminta untuk mengganti kamu sebagai wakil ketua DPR di Komisi 6. Tapi saya tetap ingin kamu di Komisi 6. Cobalah kamu bersahabat, berdamailah dengan Pak Enggar. Jadi titipan untuk ngeganti itu dari Pak Enggar? Ya kemungkinan ya bahasa seperti itu. Ini saya tidak mengurangi, menambahi. Karena menolak si gula rafinasi itu. Kemungkinan bagian mungkin saya agak vokal di Komisi 6, kemudian ada ketidaknyamanan yang terjadi. Oke, saya dipanggil bilang siap tuh. Dia udah jalan sebetulnya. Ngapain dia ganggu balik gitu kan, bingung juga tuh. Dia mungkin tidak ada yang mengganggu, mungkin ingin mulus. Artinya jangan semuanya jangan sampai udah ribut jalan, lah. diribut-ributin lagi. Tapi akhirnya saya dipanggil. Saya bilang, Tum, pertama belum ada perintah dari ketua umum sebagai ketua umum, Panos sebagai ketua umum. Kedua, kebijakannya itu merugikan dalam hal ini rakyat. Kemudian kedua, BUMN PTPN. Ya ketiga memang beliau belum komunikasi langsung sama saya. Gitu. Oke, tolong kamu bantu saya. Kamu berkomunikasi baik lah. Oke, siap Tum. Saya kembali. Tetapi dalam rapat-rapat berikutnya sama saja. Ya saya tetap menolak. Saya keras lagi. Saya keras lagi, saya tolak lagi kebijakan-kebijakan seperti itu. Iya. Rafinasi lagi, termasuk yang permen yang ingin mengadakan suatu perusahaan khusus. Bursa tadi kita tolak karena jelas merugikan. Harga yang seharusnya bisa murah menjadi mahal karena ada bursa di situ. Saya dipanggil kembali oleh Pak Novanto. Hingga dipanggil Pak Novanto, kalau kamu tidak bisa berdamai, bagaimana, Saya ya, walaupun saya ingin kamu tetap wakil ketua Komisi 6, tolonglah berdamai. Oke, siap tuh. Hingga akhirnya saya berpikir bagaimana sebaiknya saya minta senior saya Partai Golkar waktu itu sebagai saksi saya. Saya minta Pak Paskah Suseta. Sama-sama Pas Guru. Iya, Golkar senior. Pak Paskah bisa nggak dipertemukan dengan Pak Enggar? Walaupun saya bisa langsung kontak, tapi saya minta Pak Paskah untuk menengahi lah ya. Menengahi. Kemudian di situ entah bagaimana kita janjian ketemuan lah kita di suatu hotel, di Hotel Mulia ketemu, ada Pak Paskah situ, Pak Enggar datang. Yang kaget buat saya. Dia nggak tahu mau ketemu. Udah tahu, tapi saya kaget dengan pas ketemu, kaget melihat pernyataan dia yang begitu kaget. Kaget ketemu, belum bicara banyak, dia langsung mengatakan, kamu jangan mengganggu program pemerintah. Ngomong begitu langsung? Bukan baik-baik? Tidak. Kamu jangan mengganggu program pemerintah. Ini program pemerintah. Program yang mana? Saya bisa menjarkan kamu, ingat kalimat ini, saya tidak mengulangi,
saya bisa menjarakan kamu dan anggota DPR lainnya. Bisa memenjarakan kamu dan anggota DPR lain. Itu terjadi 2017, menteri. Saya kaget. Iya, iya. Seorang menteri waktu itu mengatakan, tanpa ada basa-basi, tanpa ada basa-basi. Saya kaget. Terus salah saya di mana? Iya, iya. Saya mengatakan selama kebijakan Pak baik, benar, saya pasti dukung. Tapi kalau tidak sampai kapanpun. Dan saya hanya sendirian, buat apa? Iya, iya, iya. Tapi intinya dia bilang, saya mau jangan diganggu. Ya silahkan nanti kita lihat. Itu terjadi, ya artinya apa? Memang gula rafinasi ini betul-betul bagian dari perjalanan Kementerian Perdagangan waktu itu yang melakukan impor besar-besaran terhadap gula rafinasi. Itu bisa dicek itu. Itu jutaan ton. Wah, gila gede. Jutaan ton. 1 kilonya sebenarnya syaratnya harus punya pabrik gula, tapi banyak juga faktanya tidak punya pabrik gula. Titipan artinya permainan sangat. Iya, iya. Kalau memang di pemerintahan Bapak Prabowo sekarang ingin bongkar korupsi, ya saya pikir itu saatnya lah bersih-bersih. Mulai dari yang manis-manis. Saya mendukung lah. Saya mendukung. Seperti buka puasa. Ya, jangan dari yang manis-manis. Jangan cuma satu, jangan kalau bisa semuanya semua nggak apa-apa. Jadi itulah membuat saya akhirnya pada waktu Pak Nov diganti oleh Pak Erlangga, kemudian saya dicopot pimpinan wakil kementerian. Tapi nggak apa-apa buat saya. Buat saya pembicara tentang kebenaran itu nomor satu. Berpihak pada itu nomor satu. Jadi pasca daripada pertemuan itu apa sebenarnya? Pasca habis itu yang waktu deketnya lah, jangan terlalu jauh gitu maksudnya. Artinya ya mereka tetap jalan. Tetap jalan. Mas Bowo terus tetap, ya istilah kooperatif aja. Ya kalau saya diam saja, saya katakan satu orang apa sih artinya? Gitu. Artinya tetap jalan. Kemudian beberapa bulan kemudian saya dicopot pimpinan Komisi 6 juga oleh ketum yang baru. Saya pikir no problem buat saya. Oh iya. Mas Nov udah Mas Nov sudah lengser waktu itu dan ada masalah. Ya. Kemudian saya habis itu dicopot di 2018. Oh jadi Mas Erlangga yang jadi ketua umum. Dicopot. Bukan yang dukung Mas Erlangga kan? Iya, tapi saya tidak tahu alasan. Saya sempat tanya, mengapa sudah kamu diganti dulu kan? Oke, siap, nggak apa-apa. Iya. Mas Erlangga masih Menteri Perindustrian. Masih perindustrian waktu itu. Deket-deket lah yang Menteri Perdagangan. Iyalah. Jadi saya pikir kalau powerful sekali ya Menteri Perdagangan kalau begitu. Sangat powerful. Saya tidak bisa perlu cerita lah. Orang, Mas Pompida juga pernah di DPR, tahu lah. Iya. Tapi kan kita tetap harus tahu mana yang menguntungkan rakyat, mana yang harus. Jadi saya pikir full power iya. Itulah membuat mungkin dia tidak nyaman saya di pimpinan Komisi 6. Terus setelah itu jadi apa? Jadi masih di Komisi 6? Masih di Komisi 6. Tapi anggota biasa? Anggota biasa. Artinya masih ngelawan terus dong Bang? Artinya sudah tidak ada forum untuk kita, karena kan pimpinan yang bisa menandatangani berita kesimpulan rapat ya. Tapi artinya buat saya udah nggak apa-apa. Ini bagian dari politik. Walaupun dia mengatakan saya bisa mencairkan kamu, saya juga kaget. Sebagai menteri yang sah, tentu mengatakan saya bisa mencairkan kamu. Saya pikir begitu kuatnya berarti. Mohon maaf, ini ada hubungannya nggak sama kasus yang waktu itu? Kalau saya boleh tahu, saya boleh cerita, mungkin iya, mungkin tidak. Ada hubungannya bisa. Mungkin iya, mungkin tidak. Karena apa? Bahaya juga dong, bisa mengintervensi hukum segala tuh kalau kayak gitu ya. Karena apa? Saya harus cerita di sini. Terima kasih Mas Pompida. Kasusnya tidak. Nggak apa-apa. Kasusnya tidak ada kerugian negara. Tidak ada kerugian. Tidak ada kerugian. Hampir mirip Tom Lembong dong kalau gitu. Iya, bahkan buat saya tidak ada kebijakan juga. Kalau saya perlu cerita di sini. Karena bukan membuat kebijakan. Iya. Kalau ke menteri masih ada pembuatan kebijakannya ya. Kemudian saya dicari kesalahan tanda petik. Tidak ada hubungannya dengan Kementerian Perdagangan, tidak ada. Tetapi saya pada waktu itu, saya waktu pimpinan Komisi 6 didatangi oleh seorang direktur, direktur petrokimia, Rahmat Pribadi. Iya. Dia membawa seorang pengusaha, keturunan pengusaha yang mengatakan, minta tolong Mas Bowo, bisnisnya dia dengan Humpus, dia bersama Humpus, Humpus anak perusahaan Humpus transportasi, anak perusahaannya ya. Dia berkontrak dengan Pupuk Indonesia, kapal 5 tahun, baru 1 tahun diputus kontraknya.
Oh. Dia somasi hukum menang. Siapa yang somasi si Humpus melakukan somasi hukum menang terhadap Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia, tapi tidak dijalan-jalankan. Saya bilang begini, oke, Mas Rahmat pribadi, yang sekarang Mas Rahmat pribadi di Pupuk Indonesia. Oh, dialah yang pertama kali membawa pengusaha itu ke saya. Karena Rahmat pribadi orang Golkar, pernah caleg Golkar. Ya saya pikir teman, oke, saya hanya mengatakan bisa nggak Humpus datang ke saya menjelaskan secara ini dengan bawa data. Kemudian di-arrange oleh Rahmat pribadi di suatu tempat restoran, kita ketemu bicara, faktanya benar. Humpus Trans itu, transportasi itu, diputus kontraknya oleh Pupuk Indonesia, somasi hukum menang. Artinya di sini ada tanda petik zolim terhadap swasta, BUMN. Karena saya waktu itu wakil. Ada putusan pengadilannya dong? Ada, yang dia yang kuat, tetapi tidak dijalankan oleh Pupuk Indonesia. Oleh karena itu, Rahmat pribadi waktu itu datang minta tolong saya. Rahmat pribadi pada saat itu Direktur Petro. Oh, di Petronya. Ternyata Humpus ini berkontrak dengan cucu perusahaan Petro. Cucu perusahaan, dan undang-undang BUMN, cucu perusahaan itu bukan BUMN. Anak perusahaan juga bukan BUMN. Oke. Oleh karena itu, setelah itu, pada waktu saya dengan Dirut Pupuk Indonesia, Pak Aas, saya pertanyakan, Pak Aas, apa betul Bapak memutus kontrak Humpus transportasi? Iya, Pak Bowo. Kenapa? Bukan saya. Salah apa benar? Salah apa benar? Salah, Pak, kita, Pak. Kenapa? Bukan saya. Ya siapa? Pak Arifin Tasrif. Oh. Jadi Pak Arifin Tasrif membeli kapal katanya. Membeli kapal sendiri, masukin kapal sendiri, hingga tanda petik Humpus ini saya tidak tahu waktu itu. Apakah Humpus itu bagian dari berseberangan waktu itu? Karena pada waktu Humpus kan 2019, 18 masih belum menyatu lah ya. Nah, tetapi dia mengatakan kontrak Humpus diputus kontraknya, kapal datang. Kapalnya yang dibeli oleh Pak Arifin Tasrif sebagai Dirut. Saya bilang, tapi salah benar ini, salah Pak. Bisa nggak dikembalikan kontraknya? Karena dia rugi dari investasi. Saya sebagai anggota DPR punya wewenang untuk pengawasan. Artinya ada laporan, saya pertanyakan benar adanya. Kemudian Pak As mengatakan, kalau saya mengembalikan kontraknya Pak Bowo, saya takut saya diaudit oleh BPK, saya kena. Kan saya punya kapal. Kebetulan kapal yang dibeli, ini tidak efisien. Kapal ini hanya muat 60-70% di pelabuhan, karena kebesaran. Jadi Pak Bowo, kalau memang kontrak harus saya kembalikan, ini kok kapal saya harus sewakan dulu. Bisa nggak Humpus nyewa kapal saya? Itu bahasanya Pak Dirutnya waktu itu. Karena saya pikir benar, dia takut diaudit. Karena kapal kebesaran. Nah, akhirnya silakan Anda bicara Humpus. Dia bicara dengan Humpus, intinya Humpus berhasil menyewa kapalnya. Kemudian sewa kapalnya, kontrak Humpus dikembalikan. Dikembalikan, artinya kan tidak ada kewenangan saya. Kemudian itu bagian pengawasan yang faktanya benar adanya. Keputusan bukan di saya. Udah situ dijalankan. Itu dianggap salah itu jadinya. Dijalankan, kemudian memang waktu itu Humpus ngajak bisnis perusahaan. Saya pikir bisnis biasa. Ya kita tahu Pak Pompidang tidak ada politisi yang nggak berbisnis, Pak. Ya di Indonesia kan, memang dilematikanya seperti itu. Kita menjadi DPR juga karena kita basic kita adalah pembisnis lah ya. Tapi saya waktu itu saya berpikir kita bisnis biasa. Waktu itu saya berpikir Humpus ngajak bisnis perusahaan saya kasih. Itu 2018. Itu bis kontrak antara Humpus dengan cucu perusahaan. Sekali lagi, dalam undang-undang BUMN itu bukan BUMN. Oke. Saya kontrak. Setiap invoice cair ada pembagian sesuai kontrak. Notarial ya, kontrak antara perusahaan dengan itu notarial, Mas. Ini sebenarnya notarial. Ini harus sampaikan di sini supaya orang tahu. Kasus saya sebenarnya notarial, kemudian setiap invoice cair baru ada pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan, Mas. Ini ke perusahaan. Tetapi yang membuat saya aneh, invoice ke-7 baru orang saya ditangkap. Kenapa? Saya tidak tahu, Mas. Jadi uang negara tidak ada. Ya? Uang negara tidak ada. Ini cucu perusahaan dalam undang-undang BUMN, bukan BUMN. Uang negara nggak ada. Dan ini invoice cair. Bisnis lah. Bahkan waktu kita di dalam KPK mengatakan sebenarnya bisnis, nggak apa-apa, tapi bagaimana? Sudah. Oke. Pertanyaan tidak boleh menerima apapun. Oke.
tapi nggak ada uang negara, ini uang nggak ada apa-apa lah. Iya, iya. Jadi apakah Oke. yang dikatakan ada hubungan, saya nggak tahu hubungan apa. Tapi yang jelas kemudian saya 6-9 bulan kemudian Oh, saya melihat bahwa ada hubungan. ya mungkin ya, karena pernah dia mengatakan saya bisa menjarakan kamu. Oh, seperti itu ya. Seperti itu. Faktanya Wah. iya. Ini mohon maaf nih, saya sih nggak mau jadi tukang Ya, kompornya siap. penegak hukum Ya. gitu. Tapi intinya kan Tom Lembong kan kasusnya udah jalan nih. Ya. Padahal ini kan momen berikutnya adalah momen yang istilahnya, dan Pak Enggar lebih lama ya menjabat Iya, dia daripada sampai 4 selesai. tahun selesai. 4 tahun berarti Iya, ya. Jadi selesai. Tom Lembong cuma 1 tahun, Iya, Habis itu? 2015 sampai 2019 baru. Pak Enggar. Oh. Ya. Jadi sebetulnya yang isu yang banyak ada hubungannya ada ke dia harusnya. Tapi kayaknya kuat sekali. Ya, ini makanya saya bilang saya yakin lah di bawah pemerintahan Prabowo ini, Presiden Prabowo ini saya yakin lah pasti akan, kan Pak Prabowo berjanji akan mengejar semua koruptor sampai ke Antartika. Iya, sampai Antartika. Saya yakin lah ini sudah jelas bahwa Kejaksaan sudah mengatakan ini terjadi 2016. Tinggal 17 bagaimana, 18 bagaimana. Zaman saya itu 17-18 itu terjadi impor terfinasi. Jadi saya pikir saya bukan ingin menyampaikan hal negatif, tapi ingin menyampaikan kebenaran. Di forum keadilan ini kan harus disampaikan forum kebenaran supaya adil. Bisa seadil-adilnya gitu kan. Ya. Jangan sampai A kena, B nggak kena, C nggak kena, berarti kan tebang pilih. Ya memang faktanya kalau B, C kena ya nggak apa-apa. Kalau masih di Komisi 6 dengan kebijakan Danantara ini gimana? Ya. Dalam posisi yang netral kah? Pro kah? Saya pikir Danantara ini kita lihat positifnya dulu. Niat baiknya pemerintah cukup bagus. Bagaimana perusahaan-perusahaan BUMN yang sehat-sehat ini kuat-kuatnya dijadikan satu untuk mungkin penambahan modal investasi ke depan. Saya pikir kita ambil positif itu. Yang penting jangan sampai nanti dimanfaatkan untuk kepentingan mencari uang di luar, kemudian tidak ada pembangunannya, kemudian Danantara ini perusahaan di dalamnya menjadi rugi, otomatis sahamnya bisa hilang dan sebagainya. Tapi niat baiknya saya pikir cukup bagus. Cukup bagus. Mudah-mudahan ini menjadi perusahaan Danantara yang kuat, yang bisa mendatangkan investor lah. Ya. Mudah-mudahan. Iya. Baik, Mas Bowo, luar biasa. Terima kasih banyak nih atas waktu. Masih ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Sekali lagi saya terima kasih Mas Pompida. Sekali lagi saya mau ngadu ya. Tapi karena ini forum keadilan, saya diberikan kesempatan bicara apa adanya. Dan saya pikir tadi berkaitan Tom Lembong itu, saya pikir jangan sampai di Tom Lembong lah. Ya. Karena Kejaksaan sudah bicara 2016, coba 17, coba 18, 19. Saya pikir lebih ngeri lagi. Kalau itu bisa dibuka. Siap. Kita akan coba terus ingatkan. Ya. Kita kan tugasnya coba ingatkan. Saya berharap juga dengan pemerintahan Prabowo ini betul-betul hukum ditegakkan, koruptor selesai. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mas Bowo. Jangan bosan-bosan nih nanti kalau urusan BUMN nih. Oh, boleh. Kita perlu narasumber tentang BUMN. Kan kalau udah di Komisi 6 dulu kan harusnya ya lebih paham lah daripada kita-kita yang di luar Komisi 6 gitu. Ya. Siap, mantap. Terima kasih. Siap. Nah, itu Sobat Forum tadi Bung Bowo Sidik Pangarso, sahabat saya yang telah menceritakan bagaimana prosedur importasi gula rafinasi yang melibatkan kasus Thomas Lembong yang rame belakangan ini. Tapi juga kemungkinan adanya kebijakan-kebijakan pasca daripada kepemimpinan Thomas Lembong di Kementerian Perdagangan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua di dalam konteks mencari dan selalu mencari kebenaran, menegakkan kebenaran, dan terus membuka apa yang benar. Dan tentunya kita jangan bosan-bosan mengingatkan bahwa ya apapun yang kita kerjakan di dalam berbagai macam konteks yang salah, pasti suatu saat akan terbongkar juga. Oleh karena itu, buatlah sedikit kesalahan, perbanyak kebaikan. Itu yang lebih baik lagi. Baik, saya Pompida Hidayatullah undur diri. Saya tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa
karena ini pertama kali kita melakukan podcast pada bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita semua di dalam konteks beribadah ini diberkahi berbagai macam rahmat dan hidayah dan juga pahala yang sebesar-besarnya. Mari kita melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan selama bulan yang suci ini. Saya Bumi Dayat undur diri sampai di episode PhD 4K berikutnya. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.